dari kelas 11 yang 17. Aku Hansel dari kelas 11 yang 14. Dan aku awalnya dari 11 yang 10. Oke, nah ini lukisan karya Rudy Murdoch, Solitude nomor 5 dengan media acrylic on canvas ukuran 200 x 280 cm dalam 2 panel. Dan ini dibuat pada tahun 2023. Nah, ini unsurnya ada unsur garis. Dengan ini seperti ini kan, sebagian besar gambar-gambar di sini dibuat oleh garis lurus. Dan juga ada bentuk yang dari garis lurus itu yang menggambarkan seperti bangunan-bangunan dan orang yang sebenarnya agak abstrak sih. Nah terus juga ada unsur warna dimana sekarang ini ya sangat minimalis sih, ada kuning, biru, putih, dan hitam. Nah untuk prinsipnya ada prinsip keseimbangan, karena walaupun ini semua agak abstrak, semua agak chaotic, tidak ada yang menjadi satu hal yang dominan, tidak ada yang dominan, semua itu menjadi satu kesatuan dan dilihat ya secara langsung seperti ini. Yang kedua ada kontras, di mana menggunakan yang di atas warna makna terang, terus semakin ke bawah semakin agak gelap. Ya tengahnya agak gelap, terus yang bawahnya terang lagi. Terus yang terakhir ada juga repetisi, di mana gambar-gambar bangunan seperti ini diulang-ulang terus-menerus untuk mendapatkan atmosfer yang chaotic seperti itu. Nah menurutku ini sangat menggambarkan judulnya itu Solitude, di mana walaupun banyak hal yang ada, banyak bangunan, banyak orang, itu kita masih dapat merasa sendirian jika kita tidak memiliki individualitas sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan seni karya Memory Series 5 dari Suwandi Wang yang dilakukan di media acrylic on canvas dengan ukuran 145 x 150 cm dan dirilis tahun 2024. Nah, seni karya pasti punya prinsip dan unsur. Dan pertama saya akan jelaskan unsur seni karya ini. Pertama, kita dapat melihat tekstur di pohon ini. Kita dapat melihat cat yang timbul sehingga membentuk tekstur yang jika diraba pasti kita dapat merasakannya, dan kita juga dapat melihat pohon ini dalam bentuk 3 dimensi. Lalu ada gelap terang, di mana di sekeliling kanvas ini kita ada seperti frame yang lebih gelap dibandingkan yang di tengah frame ini. Lalu yang terakhir adalah bentuk, di mana kita dapat melihat bentuk di tangga ini dan juga di tanaman ini. Ya. Dan lalu seni karya juga memiliki prinsipnya. Prinsip yang pertama yang paling menonjol adalah titik fokus, di mana titik fokus karya ini terlihat jelas di bagian pohon ini, karena pohon ini memiliki bentuk yang sangat besar dan warna yang paling menonjol dibandingkan lingkungan di sekelilingnya. Dan yang kedua juga ada perspektif, di mana pohon ini lebih dekat dibandingkan pohon yang ini sehingga lebih besar dibandingkan pohon yang di belakang lukisan ini. Lalu yang terakhir kita ada kontras, di mana kita dapat melihat pohon ini lebih jelas dibandingkan lingkungan di sekitarnya, karena warna yang lebih cerah dan karena warna di sekelilingnya lebih alamiah sehingga lebih enak dipandang mata. Tetapi warna ini lebih mencolok sehingga kita lebih tertarik kepada pohon ini dibandingkan yang lain. Nah, menurut saya lukisan ini sangat indah karena mencerminkan memoris sang artis ini yang dulunya mungkin saat dulu dia sedang jalan-jalan lalu dia ingat sebuah pemandangan yang indah, tetapi ingatan dia kurang jelas sehingga beberapa daerah kurang dalam fokus. Terima kasih. Oke, jadi lukisan yang akan saya bahas di sini yaitu ada lukisan oleh Anto Budiono yang berkolaborasi dengan Haider Emen dengan judul Hunting, di mana media yang digunakan adalah acrylic on canvas dengan ukuran 130 x 160 cm
pada tahun 2024. Di sini saya akan membahas unsur dan prinsip yang terdapat dalam lukisan ini. Yang pertama yaitu unsur tekstur, di mana unsur tekstur itu unsur yang dapat dirasakan oleh rabaan tangan dengan kumpulan titik-titik yang berbeda dalam ukuran, bentuk, dan sifat atau karakternya. Di sini dapat dilihat tekstur cat yang digunakan, ada bagian yang halus dan juga ada tekstur yang dapat dilihat seperti goresan-goresan catnya. Kemudian unsur yang kedua yaitu warna, di mana warna ini salah satu unsur paling penting untuk mempengaruhi mood, kedalaman, dan perhatian dalam karya seni. Nah, warna yang digunakan di sini cukup banyak ya. Di situ ada lukisan yang 2 dimensi, warnanya lebih mencolok daripada warna gambar yang realistis di sini. Kemudian unsur yang ketiga yaitu unsur bentuk, di mana unsur ini memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Dan juga terdapat 2 jenis bentuk, yaitu bentuk beraturan dan tidak beraturan, simetris dan non simetris. Dimana bentuk di sini itu mayoritas tidak beraturan karena nggak ada bentuk yang simetris di sini. Kemudian di sini saya akan membahas juga tentang prinsip. Yang pertama, pusat perhatian, karena dapat dilihat dari lukisan ini yang langsung menarik perhatian adalah gambar orang yang sedang memegang ikan ini. Nah, pusat perhatian ini menampilkan bagian tertentu agar terlihat menonjol atau terlihat berbeda. Ini dilakukan dengan membuat ukurannya lebih besar seperti orang ini, atau warnanya yang kontras, peletakannya yang strategis, dan agar dapat langsung disadari oleh orang yang melihat. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu proporsi, di mana prinsip ini membandingkan bagian yang satu dengan yang lainnya, besar kecilnya, ukurannya agar terlihat enak dipandang. Di mana menurut saya di sini proporsinya sudah benar antara bagian-bagian tubuh juga objek-objek lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga atau terakhir yaitu keselarasan, di mana prinsip ini itu menyatukan semua unsur yang ada di suatu karya seni rupa. Ini muncul karena adanya kesesuaian, kesamaan, atau tidak bertentangan. Dan saya juga merasa lukisan ini sudah memiliki keselarasan yang baik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dan prinsip pada lukisan karya Iki Koror yang satu ini. Lukisan yang ini berjudul The Last Tourist dengan media akrilik di kanvas yang berukuran 120 x 100 cm. Lukisan ini dibuat oleh Iki Koror pada tahun 2024. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dari bagian prinsip pada lukisan yang satu ini. Prinsip yang pertama yang akan saya ambil adalah mengenai prinsip proporsi. Kita dapat melihat dari objek manusia di lukisan yang satu ini bahwa proporsi badannya dia, tangannya dia, kaki dan mata dan telinganya dia menurut saya memiliki proporsi yang sangat pas, karena kita dapat melihat bahwa ukuran tangan, kakinya tidak terlalu besar dibandingkan badannya dan juga tidak terlalu panjang. Lalu ukuran mata dan telinganya masih kelihatan walaupun tidak terlalu besar dan tidak kekecilan. Kita dapat melihat bahwa bentukan objek manusia di lukisan ini sangat proporsi dengan manusia yang ada di dunia nyata. Kedua ialah pusat perhatian. Pertama kali saya melihat lukisan yang satu ini, objek yang mencolok di mata saya ialah objek manusia yang satu ini. Menurut saya pusat perhatian dari lukisan yang satu ini memang mengenai manusia yang seperti sedang memotret sesuatu, karena seperti judulnya adalah The Last Tourist. Turis di lukisan ini digambarkan dengan orang ini. Selanjutnya prinsipnya ialah keselarasan. Lukisan yang satu ini memiliki keselarasan yang sangat baik, karena warna dan bentuk-bentuk yang ada di lukisan yang satu ini tidak menonjolkan dirinya yang berlebihan. Kita dapat melihat warna yang ada di sini maupun yang ada di sana memiliki warna yang dapat terlihat dengan jelas walaupun tidak sangat kontras. Bentuk-bentuknya pun juga sama. Kita dapat melihat bentuk-bentuk yang tidak terlalu besar di bagian sini ataupun yang di bagian sana walaupun menggunakan angle jauh, makanya digambarkan dengan ukuran yang lebih kecil dengan nilai keselarasannya. Lalu prinsip yang keempat yang akan saya ambil ialah prinsip gradasi.
Di sini dapat kita lihat di bagian yang kurang terkena cahaya seperti bagian lipatan di paha, bagian jasnya yang tertutup oleh tangan, dan bagian tembok dan pohon-pohon di sini kita dapat melihat perbedaan warna. Seperti pohon ini, bagian kiri pohon ini ataupun bagian yang sedikit mendekati ke arah daun digambar sedikit gelap dibandingkan bagian-bagian lainnya karena digambarkan seperti tidak terkena cahaya matahari ataupun terblokade oleh daun dan pohon-pohon lainnya. Lalu di bagian jasnya kita dapat melihat gradasi warna, di mana bagian yang tertutup oleh tangan ini seakan-akan cahayanya tertutup dan diwarnai sedikit lebih gelap, sama seperti di bagian belahan paha ini. Lalu di bagian tembok ini juga sama, diwarnai sedikit lebih gelap di bagian sini dibanding tembok yang sebelah sini. Selanjutnya saya akan membicarakan mengenai unsur yang terdapat pada lukisan yang satu ini. Unsur pertama ialah garis. Tentu saja di lukisan ini terdapat unsur garis. Kita dapat melihat garis-garis torehan yang digambarkan oleh Iki Koror pada jas orang tersebut. Lalu pada permainan flamingo ini ada garis-garis, dan juga di bagian kolam sini. Di kolam sini kita dapat melihat banyak sekali garis-garis yang digambarkan dengan cat-cat tertentu. Lalu yang kedua ialah warna. Di lukisan yang satu ini, Iki Koror menggabungkan warna sekunder, primer dan tersier. Di sini kita dapat melihat ada warna biru sebagai warna langit, dan juga dedaunan diwarnai dengan warna hijau dengan beberapa gradasi seperti hijau tua sampai hijau yang muda. Lalu di bagian baju sendiri juga terdapat beberapa gabungan warna seperti warna ungu, warna biru, dan warna putih dan warna hitam. Unsur selanjutnya ialah unsur gelap terang. Seperti yang telah saya bicarakan tadi di prinsip gradasi, unsur gelap terang ini digunakan karena seperti di bagian tembok sini kita dapat melihat unsur gelap terangnya. Di bagian tembok yang kurang terkena cahaya matahari diberikan warna yang sedikit lebih gelap, dan di bagian yang terkena cahaya matahari diberikan warna yang lebih terang. Begitu juga di bagian pahanya, di bagian badannya, dan juga di pohon-pohon yang ada di bagian sini. Menurut saya lukisan yang satu ini sangat menarik karena kita dapat melihatnya sekilas saja, kita dapat melihat bahwa proporsi dari gambar-gambar di sini sangat sempurna. Tidak ada unsur yang membuat proporsi dari suatu warna ataupun bentuk di lukisan ini yang seperti menonjolkan dirinya sendiri. Kita dapat melihat seluruhnya dengan keselarasan yang sangat baik. Lalu di bagian bentuk-bentuk yang sangat memukau dengan pemilihan warna-warna yang menarik dan mencolok mata. Sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lukisan Selamat Pagi dari Pinggiran Bantul yang dilukis oleh Iki Koror pada tahun 2024. Lukisan ini dicat menggunakan cat akrilik di media kanvas yang berukuran 130 x 150 cm. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 unsur dan 3 prinsip seni rupa yang ada di lukisan ini. Unsur yang pertama yaitu garis. Seperti yang terlihat, lukisan ini menggunakan unsur garis dalam pelukis menggunakan unsur garis dalam melukis ini. Seperti pada meja, tangga, rumah, pada sawah, pada jas, dan pada bagian-bagian lainnya, pelukis menggunakan unsur garis. Untuk unsur yang kedua, saya memilih unsur warna. Unsur warna sendiri merupakan unsur yang paling penting dalam membuat lukisan. Nampak pada lukisan ini, pelukis menggunakan 3 unsur warna, yaitu unsur warna primer, sekunder, dan tersier. Unsur warna ini dapat melambangkan mood dan memberikan kesan dan suasana yang berbeda-beda pada setiap lukisan. Selanjutnya saya memilih unsur gelap terang. Nampak pada bagian rumah-rumah, pada bagian pohon, ada bagian yang terang dan bagian yang gelap, di mana ada bagian yang tersorot sinar matahari dan tidak tersorot. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 prinsip yang ada pada lukisan ini. Prinsip yang pertama tentunya pusat perhatian. Ketika pertama kali kita melihat lukisan ini, orang yang sedang duduk menjadi pusat perhatian dan menunjukkan bahwa terlihat orang ini sedang duduk di pagi hari dengan
dengan segelas teh dan buah-buahan. Prinsip yang selanjutnya saya memilih gradasi. Nampak bisa dilihat contohnya seperti pada buah pir dan pada awan, terdapat gradasi-gradasi di mana ada bagian yang gelap dan bagian terang. Dan prinsip yang terakhir yaitu proporsi. Bisa dilihat pada bagian wajah di lukisan ini, pelukis melukis lukisan ini dengan proporsi yang tepat sehingga wajah ini dapat terlihat dengan pas, seperti contohnya seperti pada bagian hidung dan mata dengan proporsi yang pas dan menghasilkan lukisan yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Lukisan di belakang saya ini adalah Memory Series ke-6 yang diciptakan oleh Suandi Waeng pada tahun 2024 dengan media acrylic on canvas dengan ukuran 135 x 135. Jadi unsur seni yang menonjol ada warna, ruang, dan juga tekstur. Warna biru pada pohon ini dan juga warna kuning pada kursi menciptakan daya tarik visual, terutama dengan latar belakang yang lembut juga memberikan suasana damai. Lalu ruang, penggunaan latar belakang yang mendalam seperti bukit dan vegetasi menciptakan ilusi ruang 3 dimensi. Lalu tekstur visual tampak pada dedaunan dan juga detail kursi, menambah kesan realistis dan juga dimensi. Lalu prinsip seni yang menonjol ada kontras, keseimbangan, dan juga fokus atau dominasi. Kontras bisa dilihat antara elemen pohon biru yang datar dengan latar yang detail serta kursi kuning yang mencolok. Lalu keseimbangan, lukisan ini memiliki keseimbangan asimetris, terutama dengan pohon dan kursi yang diletakkan di sisi yang berbeda, menciptakan harmoni visual. Lalu yang terakhir ada fokus atau dominasi. Kursi kuning ini menjadi pusat perhatian yang utama karena warna dan posisinya yang strategis. Sekian dari kami, terima kasih.